Hey guys, ini dia Kingwear 19 Pro atau biasa disebut KW19 Pro. Kira-kira apa yang menjadi perbedaannya dari KW19 pendahulunya? Save ready and let's get started. Kita lihat untuk kemasannya ini mirip-mirip dengan KW19 yang pertama ya. Di bagian belakangnya ada spesifikasi dengan 12 fitur. Untuk harganya sendiri ini sekitar 300 ribuan. Bisa lihat linknya di deskripsi dan harganya sewaktu-waktu bisa berubah nih guys. Beda toko biasa beda harga ya guys. Oke, kita lihat di dalam kemasannya ini ada user manual. Memakai app-nya DaFit. Bisa download di Play Store. Nanti kita lihat. Kemasan smartwatch-nya ini unik banget guys. Bagian kabel chargernya ini terpisah ya. Untuk desain chargernya ini seperti Lemvo H6 Pro yang kemarin saya pernah review guys. Dia belum magnet ya, hanya dijepit saja. Seperti ini pengecasannya. Rapi sih kelihatannya, cuma menurut saya agak ribet nih guys. Kita lihat untuk tampilannya sendiri, smartwatch ini keren menurut saya guys. Desainnya bulat, mirip Halo Solar LS05, simple dan full black. Di sini juga tersedia hanya satu tombol aja. Untuk KW19 Pro ini memakai case-nya material dari plastik. Back case-nya juga dari plastik ya guys. Di sini ada heart rate sensor dan pin charger. Di bagian strapnya juga terlihat mirip dengan Halo Solar. Desainnya tipis dan cukup lentur. Cuma berbedanya ini ada dua pengait guys di sini strapnya. Kalau Halo cuma satu ya. Dan yang bikin beda lagi dari Halo Solar, bagian pin barnya ini lurus guys. Sehingga mudah diganti-ganti di bagian strapnya. Ini saya ukur untuk lebar strapnya sendiri sama dengan Halo Solar 22 mm. Oke, untuk menghidupkannya seperti biasa, tekan dan tahan tombol power ini. Yang bikin beda dari tipe KW19 sebelumnya, dia ini sudah touchscreen guys, full touchscreen. Sedangkan yang KW19 sebelumnya itu masih menggunakan capacitive button. Sekarang kita lihat untuk fitur-fiturnya guys. Slide ke kiri, ada remote shutter, timer. Lalu ini setting brightness. Di sini juga ada reset, power off, dan about. Di slide ke atas ini ada fitur step, sleep data, heart rate monitor, dan di mode sport ini ada 7 pilihan olahraga guys. Ini saya tes untuk fitur walkingnya. Sini juga tersedia fitur blood pressure, blood oxygen. Kita slide ke bawah ini untuk melihat notifikasi masuk. Untuk mengganti watch face seperti biasa tekan dan tahan. Dia hanya tersedia 3 pilihan watch face saja ya guys. Nanti kita lihat lagi di bagian app-nya. Untuk heart rate sensornya ini berjalan secara dinamis guys. Dan ini tampilan blood pressure-nya. Keren ya, mirip pedometer mobil gitu. Ini blood oxygen. Yang keren juga menurut saya, kalau layarnya ini redup tinggal di tap aja guys, sentuh. Nanti dia akan menyala kembali. Ketika saya pakai ke tangan saya yang ukurannya 16 cm, strapnya ini cukup cocok ya, pas tidak kebesaran. Diameter case-nya juga tidak kebesaran nih guys. Juga tidak tebal. Untuk lebar diameter case-nya ini 44,4 mm dengan tingginya 49,6 mm dan tebalnya 11 mm. Untuk auto wake up-nya juga cukup baik guys menurut saya, cuma tidak terlalu cepat. Smartwatch ini juga berasa ringan banget guys. Beratnya cuma 35,1 gram. Serasa seperti nggak pakai smartwatch ya. Oke, kita lihat sekarang ke aplikasinya. Bisa download di Play Store, namanya DaFit, DaFit. Untuk pairing, pilih yang tengah ini guys, lalu add device. Lalu pilih yang KW19 Pro. Ya, dia langsung berubah sendiri, tersinkronisasi waktunya ya. Ternyata smartwatch ini tidak ada watch face tambahan guys. Di sini hanya tersedia 3 pilihan aja. Dan untuk remote shutternya ini seperti ini ya, biasa pakai timer. Tampilan fitur app-nya juga cukup komplit menurut saya. Dan ini saya tes untuk panggilan masuk seperti ini. WhatsApp masuknya seperti ini, bisa membaca pesan, cuma tidak bisa membaca full ya. Dan kesimpulannya, smartwatch KW19 Pro ini terlihat simple, tidak terlalu besar, masih cocok dipakai ke tangan yang kecil. Di bagian strapnya juga cukup nyaman dan ringan menurut saya guys. Harganya ya sekitar 300 ribuan. Kemudian untuk kekurangannya, di bagian layarnya ini bentuknya tidak full bulat ya guys, masih kotak LCD-nya. Cuma kalau diperhatikan tidak terlalu jelas, mirip dengan Lemvo S20 yang pernah saya review. Dan watch face-nya ini kekurangannya hanya ada 3 pilihan aja guys.
Saya bisa beli semua pulsa ini karena penasaran aja dengan KW19 yang sebelumnya. Pengen lihat 19 Pro ini seperti apa guys. Oke, segini dulu yang bisa saya share dari KW19 Pro. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Ya, kiranya jika ada pertanyaan bisa langsung aja ke Instagram saya @fredius. Nanti saya akan bantu jawab. Saya Freddy and see you next video.